maka orang yang melihat dengan kedua matanya apa yang diharamkan Allah, atau mendengarkan dengan kedua telinganya apa yang dimurkai Allah, atau mengambil dengan kedua tangannya apa yang tidak diridhai Allah, berjalan ke tempat yang dikutuk Allah, atau mengikuti, mengerjakan, bahkan menyebarkan perbuatan kaum Nabi Lut alaihissalam yang akhir-akhir ini sempat viral dan menjadi isu hangat di media sosial, berarti ia tidak menjaga dirinya dari dosa. Kenapa? Karena perbuatan ini adalah perbuatan yang keji dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah An-Naml ayat 54, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Lutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishata wa antum tubsirun. Para ulama menjelaskan kata fahisha dalam ayat ini adalah perbuatan yang keji, perbuatan yang kotor, menjijikkan, yakni perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Lut. Beliau mengulangi sebanyak 3 kali. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra jilid 4 halaman 322, nomor hadis 7337. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala aidan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat-Nya lah pada siang hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita pada hari ini dan pada waktu yang telah lampau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jum'ah rahimahullah, selaku khatib, saya mengajak kita semua, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya ketakwaan, yakni berusaha untuk menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jamaah Jum'ah rahimahullah, setiap hari Jumat para khatib dalam khutbahnya selalu menyeru jamaah untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tema khutbah dengan judul makna takwa. Jamaah Jum'ah rahimahullah,
Apakah takwa itu? Kata takwa berasal dari kata waqa yang berarti melindungi, yaitu untuk melindungi diri dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Itulah pengertian takwa. Para ulama rahimahullah telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan takwa. Di antaranya Imam Ar-Raghib Al-Asfahani mendefinisikan takwa yaitu menjaga jiwa dari perbuatan yang membuatnya berdosa dengan meninggalkan apa yang dilarang. Sedangkan Imam An-Nawawi mendefinisikan takwa dengan mentaati perintah dan larangannya. Maksudnya menjaga diri dari kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sebagaimana didefinisikan oleh Imam Al-Jurjaj, takwa yaitu menjaga diri dari siksa Allah dengan mentaatinya, yakni menjaga diri dari pekerjaan yang mengakibatkan siksa, baik dengan melakukan perbuatan atau meninggalkannya. Karena itu, siapa yang tidak menjaga dirinya dari perbuatan dosa, berarti dia bukanlah orang yang bertakwa. Maka orang yang melihat dengan kedua matanya apa yang diharamkan Allah, atau mendengarkan dengan kedua telinganya apa yang dimurkai Allah, atau mengambil dengan kedua tangannya apa yang tidak diridhai Allah, berjalan ke tempat yang dikutuk Allah, atau mengikuti, mengerjakan, bahkan menyebarkan perbuatan kaum Nabi Lut alaihissalam yang akhir-akhir ini sempat viral dan menjadi isu hangat di media sosial, berarti ia tidak menjaga dirinya dari dosa. Kenapa? Karena perbuatan ini adalah perbuatan yang keji dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah An-Naml ayat 54, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Lutan idz qala liqaumihi ata'tunal fahisyata wa antum tubsirun. Yang artinya, dan ingatlah kisah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah padahal kamu melihatnya kekejian perbuatan maksiat itu. Para ulama menjelaskan kata fahisyah dalam ayat ini adalah perbuatan yang keji, perbuatan yang kotor, menjijikkan, yakni perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Lut. Beliau mengulangi sebanyak 3 kali. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra jilid 4 halaman 322, nomor hadis 7337. Jadi orang yang membangkang perintah Allah serta melakukan apa yang dilarangnya, dia bukanlah orang termasuk orang-orang yang tidak bertakwa. Orang-orang yang membangkang pada perintah Allah adalah orang yang tidak termasuk orang-orang yang bertakwa. Jamaah Jum'ah rahimahullah, takwa adalah termasuk kunci dari berbagai masalah hidup atau jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran At-Talaq ayat 2-3. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang yang merealisasikan takwa akan dibalas Allah dengan 2 hal. Pertama, Allah akan mengadakan jalan keluar baginya. Artinya Allah akan menyelamatkannya sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari setiap kesusahan dunia maupun akhirat. Yang kedua, Allah akan memberikan rizki dari
dari arah yang tidak disangka-sangka. Artinya Allah akan memberi rizki yang tak pernah ia harapkan dan angankan. Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, maknanya barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan melakukan apa yang diperintahnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya, niscaya Allah akan memberinya jalan keluar serta rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, yakni dari arah yang tidak pernah terlintas dalam benaknya. Alangkah agung dan besar buah takwa itu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya ayat terbesar dalam hal pemberian janji keluar adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan jalan keluar baginya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka dengan disebabkan perbuatan mereka sendiri. Dalam ayat yang mulia ini Allah menjelaskan, seandainya penduduk negeri-negeri merealisasikan dua hal, yakni iman dan takwa, niscaya Allah akan melapangkan kebaikan, kesejahteraan dan keberkahan untuk mereka. Menafsirkan firman Allah, yakni la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, niscaya kami lapangkan kebaikan, yakni kekayaan, bisa juga dikatakan kesejahteraan untuk mereka, dan kami mudahkan bagi mereka untuk mendapatkannya dari segala arah. Jamaah Jum'ah rahimahullah, janji Allah yang terdapat dalam ayat yang mulia tersebut terhadap orang-orang beriman dan bertakwa mengandung beberapa hal, diantaranya yaitu janji Allah untuk membuka barakatin, keberkahan bagi mereka. Al-barakatin adalah bentuk jamak dari al-barakat. Imam Al-Baghawi berkata, ia berarti mengerjakan sesuatu secara terus-menerus. Jadi yang dapat disimpulkan dari makna kalimat al-barakat adalah bahwa apa yang diberikan Allah disebabkan oleh keimanan dan ketakwaan mereka. Keimanan dan ketakwaan mereka itu adalah kebaikan yang terus-menerus, tidak ada keburukan atau konsekuensi apapun atas mereka sesudahnya. Oleh karena itu, jika negeri yang kita cintai ini ingin mendapatkan jalan keluar dari berbagai masalah yang ada dan ingin mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi, maka beriman dan bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan segala perintah Allah dan Rasul-Nya, mulai dari yang berkaitan dengan individu, keluarga, hingga bermasyarakat, dan sekaligus berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.